Oke teman-teman, kita mulai hari tentunya dengan keluar membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Teman-teman rasa nggak cuaca begitu panas dan kering? Ternyata Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memang melaporkan adanya fenomena dipol Samudra Hindia atau Indian Ocean Dipole (IOD) yang ini berbarengan ternyata dengan El Nino, jadi memicu iklim lebih kering. Aduh, apalagi nih? Ya, saya berangkat dulu ya. Ini ayah saya lagi mengantar saya, Masya Allah, beliau senantiasa setia mengantarkan anaknya sedari kecil sampai sekarang sudah kerja, bahkan punya anak juga. Dan kembali lagi deh ke dampak IOD. Jadi IOD ini adalah perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah, yaitu Laut Arab, Samudra Hindia bagian barat, dan Samudra Hindia bagian timur di selatan India. Kemudian perbedaan suhu ini mempengaruhi iklim dan cuaca di Indonesia. Jadi saya mampir dulu ke kantor untuk absen, sedikit mengerjakan tugas sebelum ke agenda workshop. Baik lagi, kita bahas tentang dampak IOD. Jadi dampak IOD ini kurangnya curah hujan di sebagian wilayah Indonesia selama musim kemarau, memicu iklim lebih kering, diprediksi puncaknya di Agustus 2023, teman-teman. Dan potensial hal lainnya yang bisa terjadi, bencana kekeringan, kebakaran hutan, lahan, ya kekurangan air bersih dan gagal panen. Aduh, cukup prihatin juga ya. Oke, ini setelah sedikit kerjaan, saya dan tim teman-teman di kantor lanjut ke acara. Meski cuaca cukup panas, alhamdulillah bisa naik kendaraan mobil, Masya Allah ya. Dan kalau bicara tentang IOD barengi dengan El Nino, ini tentunya cukup panas. Antisipasi pemerintah harus dilakukan. Imbauan untuk masyarakat juga perlu jadi perhatian. Misalnya menyiapkan cadangan air untuk keperluan saat puncak kemarau, juga menghemat penggunaan air kita di rumah. Tapi ini ngomong-ngomong udah sampai di lift, lalu mau menuju ke ruangan untuk workshop. Alhamdulillah adem lagi karena di ruangan ber-AC. Sambil mengikuti workshop, saya menikmati dulu nih coffee break. Ada kudapan kue dan tentunya ada kopi, atau yang mau minum teh boleh minum teh. Masya Allah. Tapi kalau bicara tentang kemarau lagi nih, kita pernah dibuat terenyuh dengan seorang khalifah umat Islam, yaitu Umar bin Khattab, yang sampai dia tidak mau makan daging dan samin ya, sampai semua kembali seperti sedia kala. Nah, pada saat itu terjadi kemarau, hujan sama sekali tidak mengguyur semenanjung Arab selama 9 bulan, teman-teman. Pertanian, peternakan, itu semuanya bermasalah. Hewan ternak kurus kering, unta dan domba tidak bisa lagi menghasilkan susu. Lalu langkah Umar saat itu sebagai kepala negara, pemimpin umat Islam, dia mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari Basrah dan Amr bin As di Mesir. Kedua gubernur itu mengirimkan bantuan yang besar lewat laut melalui Madinah. Jadi Abu Badeh juga mengirim bantuan berupa 4.000 hewan tunggangan yang dipenuhi dengan makanan. Dengan cepat Umar mendistribusikan bantuan itu kepada warga negara. Umar juga melakukan sholat istisqa untuk meminta hujan. Bahkan Imam At-Tabrani meriwayatkan ya, Umar radhiyallahu anhu keluar untuk melakukan doa minta hujan. Dia keluar bersama Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, ini saya sedang dubbing ya, dubbing tentang pencegahan stunting. Badannya Caca sepertinya tidak naik sesuai grafik pertumbuhan, Bu. Panjang badannya juga tidak menunjukkan kenaikan berarti dari 3 bulan terakhir. Oke, saya mau pulang, tapi saya mau lanjut dulu nih bahas soal tentang bagaimana tanggung jawab seorang Umar bin Khattab sebagai kepala negara, sebagai khalifah di masa sistem Islam ya, kekhilafahan Islam. Ini menggambarkan dengan pemimpin yang berfikroh, bernafsiyah, dan berperaturan Islam akan menjadi sangat bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. By the way, saya sedang menunggu jemputan di kios burger Daeng yang viral. Oke, sekarang saya udah ketemu dengan Bocil, udah dijemput, mau pulang sampai ke rumah. Nextnya kita bahas apa lagi ya? Tulis di komen ya.